Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pep. Ya Bu. Silakan duduk, Pep. Ya Bu. Gimana kabarnya hari ini, Pep? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya baik di tengah cuaca yang terbaik ini kita sedang menjaga kesehatan ya. Nah, rezeki. Ya Bu. Oke, Pep. Sepertinya Pep ada yang ingin diceritakan sama Ibu. Ya Bu, saya mau konseling. Oh, mau konseling. Sebelumnya sudah pernah belum melakukan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Itu tidak tahu apa itu arti dari konseling. Tidak tahu Bu. Jadi Ibu jelaskan ya, konseling kita ini, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada konseli, kami sebagai konseli dan itu sebagai konselor UBK secara tatap muka untuk membantu kalian untuk mengentaskan masalah agar kalian dapat berkembang secara optimal. Dalam konseling itu ada beberapa asas kerahasiaan, asas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, di sini dalam konseling ini didasari atas asas kerahasiaan, di mana apa yang terceritakan sama Ibu itu dijamin rahasianya tidak akan keluar kemana-mana. Cukup Pep sama Ibu yang tahu. Jadi Pep tenang saja. Masalah yang terceritakan terjaga, tidak akan bocor kemana-mana. Ya, jadi terjamin kerahasiaannya. Nah, kemudian sesi konseling ini juga kita batasi waktu ya, 40 menit. Nanti kalau sekiranya Pep ada masalah lagi, kita bisa lakukan atau bisa atur lagi pertemuan untuk sesi konseling berikutnya ya. Nah, jadi selanjutnya itu bisakah Pep ceritakan hal apa yang mengganggu pikiran Pep selama ini? Jadi Bu, mulai Pep itu akhir-akhir ini turun dan semangat belajar Pep juga mulai berkurang. Jadi seperti itu. Jadi Pep nilainya menurun dan semangatnya berkurang. Bisa Pep ceritakan hal apa yang menyebabkan itu terjadi? Hal yang menyebabkan semangat dan nilai Pep turun itu penyebabnya dari rumah. Pep sering melihat orang tua Pep bertengkar sehingga membuat konsentrasi belajar Pep itu menurun dan semangat belajar Pep itu juga menurun sehingga nilai Pep itu jadi turun. Hal itulah yang menyebabkan nilai Pep anjlok. Jadi konsentrasi belajar Pep menurun, kemudian semangat belajar pun berkurang. Kira-kira hal apa yang menyebabkan Pep sampai seperti itu? Hal yang menyebabkan Pep seperti itu karena di rumah Pep sering melihat orang tua Pep bertengkar sehingga itulah yang menyebabkan dan mempengaruhi pikiran Pep seperti itu. Jadi di rumah orang tua Pep bertengkar. Ya. Tadi Pep bilang ada pertengkaran antara ibu sama bapak Pep. Maksudnya itu pertengkaran seperti apa? Jadi pertengkaran yang Pep maksud itu pertengkaran yang tidak biasa karena orang tua sama Pep itu ketika bertengkar itu menggunakan senjata tajam seperti palu, pisau, itu gunting, kan itu sangat berbahaya karena dan Pep itu merasa trauma akan hal itu karena Pep itu takut senjata tajam itu mengenai orang tua Pep dan saudara-saudara Pep. Nah, tidak hanya senjata tajam, juga menggunakan tangan, pukulan yang kasar dan rambut ibu Pep itu yang ditarik bapak sehingga muat Pep itu jadi trauma karena itu Pep takut ketika melihat ada yang berkelahi apalagi dengan suara yang keras itu membuat Pep mengingat kembali masa lalu yang Pep alami seperti itu. Jadi Pep itu merasa trauma. Jadi traumanya itu seperti apa misalkan?
Seperti itu tadi Bu, traumanya itu ketika melihat orang bertengkar. Nah itu mementingkan Pep kembali ke masa lalu Pep. Jadi Pep itu takut terhadap hal itu, apalagi mendengar suara yang keras. Kayak itu seakan-akan terbayar akan hal dulu yang dimana ibu Pep menjerit minta tolong atas kekasaran dari orang tua Pep, yaitu bapak Pep. Seperti itu. Masalah apa yang menyebabkan kedua orang tua Pep itu bisa bertengkar? Masalah yang seperti itu kan, orang tua Pep itu bapak Pep itu menikah lagi dengan orang yang terbilang cukup jauh dari jangkauan. Nah terus ibu Pep ini tidak mengetahui akan hal itu. Nah jadi pas ibu Pep itu tahu kalau bapak Pep itu menikah lagi, nah ibu Pep itu menolak atau tidak terima akan hal itu. Nah jadi terjadilah perkelahian. Nah awal-awalnya perkelahian antar mulut. Nah sehingga bertemulah ibu Pep dengan istri muda dan bapak Pep itu. Nah terus mulai dari situ perkelahian yang menggunakan senjata tajam, pukulan keras itu mulai ada saat itu. Nah dari situlah bapak ibu Pep itu menanamkan rasa dendam karena akan kehadiran dari istri mudanya itu menyebabkan rumah tangga tidak rukun lagi, rumah tangga kami tidak rukun lagi seperti itu. Jadi ibu Pep itu merasa terganggu, sangat-sangat terganggu akan kehadiran dari istri mudanya tadi. Jadi sangat mengganggu rumah tangga kedua orang tua saya. Terus tidak lama setelah itu karena orang tua Pep itu sering bertengkar, nah mulailah ada kata pisah, perceraian. Nah sehingga orang tua Pep itu mulai berpisah. Nah terus ketika orang tua Pep berpisah itu, kondisi Pep dan saudara-saudara Pep itu tinggal di rumah yang kami tinggali, namun tidak ada ibu maupun bapak karena ibu Pep itu pergi melarikan diri karena tidak tahan di rumah. Terus bapak Pep itu juga tidak ada di rumah karena bapak Pep itu gabung atau tinggal bersama istri mudanya. Jadi Pep dan adik dan kakak Pep itu di rumah mandiri, hidup sendiri, seperti masak, semuanya yang dilakukan oleh kami para anaknya. Jadi orang tua Pep itu setelah bercerai itu tidak lagi kembali ke rumah. Jadi kami itu sangat takut, khawatir, seringkali bertanya-tanya tentang kabar kedua orang tua, apakah baik-baik saja, terutama dengan kabarnya dari ibu Pep yang tidak tahu tentunya ada di mana dan tinggal di mana. Seperti itu Bu. Jadi dari situ perceraian mereka itu, terus bapak Pep itu mulai mencari ibu Pep itu untuk kembali lagi ke rumah karena bapak Pep itu merasa tindakannya itu salah. Terus melihat kondisi kami sebagai anaknya ini tinggal di rumah tanpa kedua orang tua itu sepertinya sangat sulit kan Bu. Jadi bapak Pep itu mencari ibu Pep. Nah ketemu lagi lah bapak ibu dengan ibu Pep. Terus bapak Pep itu ngajak ibu Pep itu rujuk kembali sehingga rumah tangganya mulai kembali lagi. Namun untuk istri mudanya tadi dikembalikan lagi ke rumahnya. Nah setelah hal itu terjadi, mulai percekcokan lagi dan terus bapak Pep itu mulai merasa tidak nyaman lagi di rumah dan kembali lagi kepada istri mudanya. Jadi pernikahan itu seperti dianggap permainan dan jadi pernikahan itu cerai bisa kembali lagi, bisa menjadi seperti itu Bu. Jadi itu membuat kami sebagai anak itu merasa trauma, takut akan hubungan, takut dengan keluarga. Kami juga bukan cuma merasa trauma Bu, tapi juga merasa iri pada teman-teman Pep yang tentunya melihat keluarga yang sangat rukun, orang tua yang perhatian, dan support dari orang tua itu yang sangat kuat. Itu juga mempengaruhi dari rasa trauma Pep. Tidak hanya rasa trauma, tapi juga rasa iri terhadap teman-teman. Karena Pep juga pengen seperti mereka, mempunyai keluarga yang utuh, mempunyai keluarga yang rukun. Tapi hal itu tidak bisa Pep dapatkan di saat Pep waktu saat itu. Jadi seperti itu. Ibu terima kasih sama Pep sudah memperkenalkan sama ibu ya. Ibu juga bisa merasakan apa yang Pep rasakan, bagaimana hal itu sangat-sangat mengganggu pikiran. Jadi ibu bisa merasakan apa yang Pep rasakan ya dengan pertengkaran orang tua itu, dan menyebabkan
juga menurun, serta tersimpan rasa trauma kan di hati. Jadi PEP itu berpikirlah positif, jangan berpikir negatif tentang keluarga, dan jangan dendam kepada bapak atau ibu sambung PEP kan. Jadi selanjutnya PEP bisa memberikan kesimpulan dari sesi konseling ini. Yang dapat saya ambil yaitu jadi Bu, sekarang saya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya Bu, dan untuk depannya saya tidak akan pergi dari masalah, karena menurut saya justru lari dari masalah itu bakalan membuat saya semakin gelisah, semakin banyak pikiran-pikiran yang negatif ataupun overthinking seperti itu Bu. Jadi untuk depannya saya harus menghadapi masalah-masalah itu, apalagi mengingat saya adalah anak laki-laki dari kedua orang tua saya, yang dimana laki-laki itu seharusnya memberi kekuatan untuk orang tuanya, terutama untuk ibu saya Bu. Oke, jadi sekarang sudah memahami ya. Iya Bu. Dari sesi konseling yang kita sudah lakukan. Nah, di sini PEP, jikalau masalah ini masih mengganggu pikirannya, nanti atau ada masalah lain, kita akan atur lagi pertemuan konseling di sesi selanjutnya. Nanti kita atur waktunya kapan nanti kita akan konseling ya. Siap. Karena PEP mungkin kita akan menyudahi dulu sesi konseling kita. Terima kasih Bu karena sudah mau mendengar cerita dari PEP dan memberi solusi. Insya Allah solusi dari Ibu akan ingat dan berjalankan. Permisi dulu Bu ya untuk masuk kelas. Oke, tidak ada. See you.